Salam sejahtera. Saya Edeni, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SDN 02 Betung Ambawang, Kecamatan Sompa, Kabupaten Langdak. Saat ini saya sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STPK tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran secara luring di SDN 02 Betung Ambawang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di PASE A kelas 2 sekolah dasar semester ganjil dengan materi kisah Nuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Ya, kita semua sudah sehat hari ini, makanya kita bisa masuk sekolah ya. Anak-anak, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita buka dulu dengan doa pembukaan. Pada hari Ibu minta doanya, kita ambil sikap berdoa. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Ayo. Allah yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan belajar tentang tokoh Nuh yang selalu percaya kepadamu dan setia. Berkati kami sehingga dapat menghindari sikap Nuh yang setia demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu absen dulu ya. Andi Lau, Asri Salfitri, Deo Putra Berkah, Jessica Cora, Violin Tarigas, Julia Tonia Paula, Prasetyo Denis, Tri Arya Tiraara, Ibas Arinawang. Ada semua ya. Anak-anak, sudah pernah dengar tokoh yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama? Seperti? Sudah pernah dengar cerita tentang Nuh? Apa yang dibuat oleh Nuh? Kapal besar. Apalagi? Hewan yang banyak di mana? Oh, ada hewan banyak di kapalnya. Keluarganya. Oh iya. Berarti sudah pernah mendengar kisah tentang Nuh ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Nuh ya. Tadi sudah anak-anak ceritakan sedikit tentang Nuh, bahwa Nuh itu membuat kapal besar atau disebut bahtera ya. Kemudian ada banyak hewan katanya yang dimasukkan ke dalam kapalnya beserta keluarganya. Nah, itulah secara singkat tentang Nuh. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh iman Nuh di dalam Perjanjian Lama serta dapat menjelaskan apa yang telah dilakukannya demi kesetiaannya kepada Allah dan menuliskan yang telah Nuh lakukan untuk Allah. Dalam kitab suci Kejadian bab 6 ayat 9 sampai dengan ayat 14, dilanjutkan dengan bab 9 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 13 secara gotong royong. Nah, itu
banyak lagi hewan yang iya, ada bebek juga, ada babi ya, ada monyet. Iya, semua hewan yang ada di bumi ini diajak oleh Nuh. Iya. Nah, supaya kalian lebih tahu kisah tentang Nuh, sekarang kita nonton video tentang Nuh ya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai semua kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya
kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang sepantai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, itu tadi kisah tentang Nuh. Apa saja tadi yang terjadi dalam cerita tentang Nuh tadi? Ada apa? Besar. Apalagi Tuhan berjanji tidak menurunkan banjir lagi. Ada lagi? Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dengan tandanya pelangi. Iya, itu tadi secara singkat ya. Ya. Nah, ini sekarang mengerjakan tugas. Membentuk kelompok dulu. Ayo. 3 kelompok ya. Soal yang harus kalian kerjakan dalam kelompok kalian ya. Dibaca dulu soalnya baik-baik.
Sudah? 1, 2, 3. Sudah. Kalau sudah, sekarang tampilkan di depan kelas ya. Masing-masing kelompok akan membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya. Ibu panggil kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Apa yang manusia perbuat sehingga Allah marah? Karena orang-orang tidak percaya pada Allah. 2. Siapa yang percaya kepada Allah? Nuh percaya kepada Allah. 3. Apa yang dibuat oleh Nuh? Membuat kapal besar. 4. Siapa saja yang diajak masuk oleh Nuh ke dalam bahtera? Keluarga Nuh dan hewan-hewan. 5. Bagaimana keadaan bumi selama berada di dalam bahtera? Masih banjir besar. Jelas? Sudah jelas? Sudah. Baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang kedua, Ibu minta maju kelompok 2. Apa yang manusia perbuat sehingga Allah marah? Berbuat jahat. Siapa yang percaya kepada Allah? Nuh yang percaya kepada Allah. Apa yang dibuat oleh Nuh? Nuh membuat kapal. Bagaimana siapa saja yang diajak masuk oleh Nuh ke dalam bahtera? Hewan-hewan dan keluarganya. Bagaimana keadaan bumi selama Nuh berada di dalam bahtera? Hujan. Jelas? Jelas. Sudah jelas? Ya, tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 yang masuk ke depan. 1. Apa yang manusia perbuat sehingga Allah marah? Berbuat jahat. 2. Siapa yang percaya kepada Allah? Nuh yang percaya kepada Allah. 3. Apa yang dibuat oleh Nuh? Kapal besar. 4. Siapa saja yang diajak masuk oleh Nuh ke dalam bahtera? Hewan-hewan dan keluarganya. 5. Bagaimana keadaan bumi selama Nuh berada di dalam bahtera? Bah besar. Jelas? Jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Tadi masing-masing kelompok sudah membacakan hasil dari kerja kelompoknya di depan kelas. Semua jawaban yang telah kalian bacakan tadi sudah benar, jelas ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita semua. Sekarang kesimpulannya, Nuh adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang saleh dan taat kepada Allah. Allah memilihnya untuk membangun sebuah apa tadi? Bahtera atau kapal besar untuk Melindungi keluarga, menyelamatkan keluarganya dan
saja yang diajaknya? Laki-laki dan perempuan. Semua hewan yang ada di bumi ini diajak masuk ke dalam bahteranya. Itulah tujuan Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal besar supaya memuat keluarganya dan semua hewan yang ada di bumi. Kenapa semua hewan diajak masuk ke dalam bahteranya? Karena Allah menyuruh. Ya? Karena Allah menyuruhnya. Karena Allah menyuruhnya. Apa lagi ayo? Kenapa? Karena Allah akan menurunkan kapal besar. Iya, apalagi ayo. Kenapa Nuh mengajak semua hewan yang di bumi ini masuk ke dalam kapal? Karena ada yang percaya kepada Allah. Apa? Tidak ada Karena ya? percaya kepada Allah. Tidak ada yang percaya kepada Allah. Ada lagi? Karena Allah menurunkan hujan yang deras. Karena Allah menurunkan hujan. Ada lagi? Kenapa Nuh mengajak semua hewan yang ada di bumi masuk ke dalam kapal? Karena ada bangsa besar menyuruhnya. Iya, sudah tadi kan? Karena bangsa besar. Karena bangsa besar karena Allah menyuruhnya. Karena supaya hewan yang ada di bumi tidak mati. habis mati. Iya kan? Kalau misalkan Nuh hanya membawa babi, kambing, ayam, burung, hanya itu saja. Yang lainnya tidak dimasukkan. Tidak ada sampai sekarang kan? Nah, makanya Nuh membawa semua hewan yang ada di bumi ini masuk ke dalam kapal, ya. Itu tujuannya, ya. Nuh mengajak semua hewan yang ada di bumi masuk ke dalam bahtera. Kemudian pada saat Nuh berada di dalam bahtera, hewan sudah masuk semua. Allah menurunkan hujan dulu, ya. Hujan jangan begitu deras sehingga terjadilah bah besar yang menggenangi bumi. Semuanya tenggelam mati, ya. Selain yang hidup siapa? Nuh beserta keluarganya dan hewan yang diajak masuk ke dalam bahtera. Nah, kemudian selama Nuh berada di dalam bahtera, bagaimana keadaan bumi? Masih apa? Masih hujan dan masih terjadi banjir besar. Kemudian setelah beberapa lama Nuh beserta keluarganya dalam kapal, akhirnya berhentilah hujan dan air mulai surut. Untuk melihat air surut, apa yang Nuh utus tadi? Burung, ya. Iya, burungnya disuruhnya keluar melihat keadaan bumi apakah sudah surut atau belum. Maka dikeluarkannya lah seekor burung. Akhirnya burungnya datang kembali dengan membawa mati. Nah, itu tandanya bahwa bumi Sudah sudah surut dan Nuh beserta keluarganya keluar dari bahtera. Nah, pada saat itulah bumi sudah surut. Akhirnya Nuh bersama keluarganya apa yang dilakukannya? Membuat kapal. Setelah air surut, mereka keluar dari kapal. Apa tadi yang Nuh lakukan bersama? Iya, apa? Berdoa, mengucap terima kasih kepada Allah karena telah
Kisah tentang Nuh. Kalian nanti dibaca kesimpulan ini. Sekarang kalian tulis dulu ya. Ayo, tulis dulu. Sudah menulisnya? Kalau sudah, sekarang kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi tentang Nuh. Ayo, berdiri. Bersemangat. Sambil nyanyi boleh. Ayo, bergerak. Bergerak.
karena kita mau pulang, materi kita sudah selesai. Kita berdoa dulu, kemaskan dulu bukunya. Kita akan pulang. Ya, nanti saya bukukan. Anak-anak, ayo kita tutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik, yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penyayang, terima kasih atas perlindungan-Mu. Selama kami belajar tadi. Kami sudah belajar tentang-Mu. Berkati kami. Sehingga kami selalu mencontoh sikap yang baik dari-Mu. Sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, yang selalu percaya kepadamu dan dapat melaksanakan perintah-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.